Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan konferensi Asia Afrika. Saya Hoiri sebagai Perdana Menteri Myanmar. Saya Yordan Anda sebagai Presiden Soekarno. Saya Eka sebagai Perdana Menteri Indonesia. Saya Heti sebagai narasumber sebagai Perdana Menteri Pakistan. Saya Dina sebagai Perdana Menteri Sri Lanka. Saya Eka sebagai Perdana Menteri India. Di dunia internasional sebelum konferensi Asia Afrika berakhirnya perangnya kedua pada 9 Agustus 1945. Tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di beberapa belahan dunia. Dan masih ada masalah-masalah baru yang muncul, yaitu lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat sebagai kaum kapitalis dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet sebagai kaum komunis. Mengetahui bahwa banyak masalah-masalah yang muncul dan tidak hanya pada negaranya saja, maka Sri Lanka mengadakan konferensi Colombo yang dilaksanakan pada 24 April sampai 2 Mei 1954 di Sri Lanka, yang merupakan awal dari suatu ide untuk menciptakan solidaritas yang lebih luas bagi negara Asia Afrika. Delegasi yang hadir pada konferensi Colombo yaitu yang pertama adalah Perdana Menteri Indonesia, Perdana Menteri Sri Lanka, Perdana Menteri India, Perdana Menteri Pakistan, dan Perdana Menteri Myanmar. Siap, Bu. Saya mendapatkan surat dari Sri Lanka untuk diadakannya rapat di Colombo. Baik, kami mau sampaikan pada saat konferensi Colombo bahwasanya akan diadakan konferensi Asia Afrika di Indonesia guna untuk membangun solidaritas antar bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, sekaligus guna untuk mencegah terjadinya konflik di negara masing-masing. Siap, Bu. Laksanakan. Hadirin sekalian, para Perdana Menteri yang telah diundang untuk bersiap memasuki ruang konferensi. Baiklah, Perdana Menteri Sri Lanka Bapak Sir John Kotelawala, Sri Lanka, silakan memasuki ruangan. Selanjutnya Perdana Menteri Birma Bapak UNU. Selanjutnya Perdana Menteri India Bapak Jawaharlal Nehru. Selanjutnya Perdana Menteri Indonesia Bapak Ali Sastroamidjojo. Dan selanjutnya Perdana Menteri Pakistan Bapak Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para delegasi yang terhormat. Saya merasa senang para Perdana Menteri sekalian dapat menghadiri konferensi di Sri Lanka, tepatnya di Colombo. Kalian juga sudah tahu maksud dan tujuan saya mengadakan konferensi ini, yaitu untuk membicarakan masalah-masalah penting saat ini yang terjadi di negara masing-masing demi kemajuan bersama. Mungkin saya perwakilan dari Pakistan. Izin menyampaikan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Ali, Perdana Menteri Pakistan. Terima kasih atas undangannya. Saya izin menyampaikan bahwa banyak memang keresahan yang dialami negara kami, namun saat ini yang terjadi puncaknya yaitu masalah antara Kashmir, India, dan Pakistan atau negara kami. Terima kasih. Izin saya perwakilan dari India berbicara. Ya, betul Bapak Muhammad Ali. Menanggapi hal tersebut, maka Perdana Menteri Sri Lanka mengundang kita untuk membicarakan hal tersebut dan juga masalah-masalah yang terjadi di Asia dan Afrika.
Perdana Menteri mendiskusikan keresahan dari negara masing-masing, di mana didapat poin pentingnya dari masalah setiap negara. Satu, Pakistan menekankan masalah Kashmir yang menjadi konflik dengan India. Dua, Sri Lanka menekankan bahaya komunisme dan meminta mutual cooperation tentang hal tersebut. Tiga, Myanmar menekankan masalah di bidang ekonomi pada negaranya. Empat, India menekankan pada hubungan harmonis dengan China. Izin hadirin sekalian, dari diskusi kami tadi bahwa saya sebagai Perdana Menteri Pakistan menyatakan sikap menentang senjata nuklir dan alat pemusnahan massal. Saya juga dari negara Sri Lanka izin menyampaikan untuk menentang penjajahan kolonialisme. Saya juga dari negara Myanmar, maka untuk memperbaiki ekonomi negara kami maka dibutuhkan untuk mendukung pembentukan demokrasi. Terima kasih. Ini Saya Panji Johan Kotelawala menanggapi masalah yang terjadi di Kashmir dan kami meminta bantuan China. Apakah bisa dikatakan untuk menentang adanya campur tangan negara-negara komunis? Saya Ali Satro Mijoyo mendukung perdamaian dan keamanan dunia dan bagaimana hadirin sekalian untuk menindaklanjuti dari forum ini. Kita lanjutkan dengan diadakannya konferensi Asia Afrika dengan tujuan membangun solidaritas negara-negara Asia Afrika untuk lepas dari konflik di negara masing-masing. Bagaimana? Apakah setuju untuk mengadakan konferensi di Indonesia? Kami dari Sri Lanka setuju. Kami dari Pakistan setuju. Kami dari India setuju. kami dari Myanmar setuju. Jika hadirin sekalian menyetujui, maka rapat selanjutnya yaitu kita akan mengadakan konferensi Asia Afrika di Indonesia. Saya sebagai tuan rumah atau penyelenggara Kolombo ini akan menindaklanjuti hal rapat konferensi Asia Afrika dan akan dilaksanakan di Indonesia, baik untuk negara Indonesia untuk mencatat dan mempersiapkan segala keperluan untuk rapat konferensi Asia Afrika. Bisa diterima? Terima kasih kepada Perdana Menteri yang telah hadir. Saya silakan. Pada Senin 18 April 1955, para peserta delegasi berjalan menuju lokasi konferensi dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, iring-iringan Presiden dan Wakil Presiden tiba di Gedung Merdeka Bandung. Kedatangan para Menteri Luar Negeri yang diundang untuk mengikuti rapat konferensi Asia Afrika. Baik para hadirin sekalian, berharap untuk berhenti dan kondusif. Baiklah, mari kita buka konferensi Asia Afrika ini dengan pidato yang akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Presiden Insinyur Soekarno dipersilakan untuk naik ke podium. Tuan-tuan dan nyonya, tuan-tuan dan saudara sekalian, saya merasa bangga pada hari ini yang bersejarah ini dapat kehormatan dan hak istimewa. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan nyonya atas nama rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia. Saya mengharapkan bahwa konferensi ini akan memberikan lebih daripada saling mengerti belakang dan goodwill belakang. Saya harap bahwa ia akan membuktikan kekeliruan dan menunjukkan kebohongan kata-kata yang diucapkan oleh seorang diplomat negeri jauh. Dan berkata, kami akan mengubah konferensi Asia Afrika menjadi pertemuan minum teh petang hari. Maka saya berharap konferensi ini akan menegaskan kenyataan bahwa kita pemimpin Asia dan Afrika mengerti bahwa Asia dan Afrika hanya menjadi tempat sejahtera apabila mereka bersatu. Apabila mereka bersatu dan bahkan keamanan seluruh dunia tanpa persatuan Asia Afrika tidak akan terjamin.
Saya harap konferensi ini akan memberikan pedoman kepada umat manusia, akan menunjukkan kepada umat manusia jalan yang harus ditempuhnya untuk mencapai keselamatan dan perdamaian. Saya berharap bahwa ia akan menjadi kenyataan bahwa Asia dan Afrika telah lahir kembali. Lebih dari itu, bahwa Asia dan Afrika telah lahir kembali. Saya sampai pada akhir pidato saya. Insya Allah berhasillah permusyawaratan tuan-tuan dan semoga kebijaksanaan tuan-tuan akan mencetuskan nyala yang terang dari persentuhan batu api keadaan dewasa yang keras ini. Tidak usahlah kita menutupi masa silam. Mari kita tunjukkan pandangan mata kita dengan tegas ke arah masa depan. Marilah kita terangkan bahwa tiada rahmat Tuhan begitu manis seperti hidup dan mereka. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia atas penyampaian pidatonya. Usai sudah acara kita pada hari ini yaitu pembukaan konferensi Asia Afrika dan konferensi selanjutnya akan dilaksanakan pada esok hari 19 April 1955. Mari kita tutup pembukaan ini. Terima kasih. Keesokan harinya 19 April 1955 para delegasi konferensi Asia Afrika kembali bersidang dan setelah melewati hari-hari yang menegangkan selama 1 minggu. Pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat tanggal 24 April 1955, sidang umum konferensi Asia Afrika terakhir dibuka. Hari ini tanggal 24 April 1955 pukul 19.00 maka dibuka sidang umum konferensi Asia Afrika yang terakhir. Pada malam hari ini Sekretaris Jenderal Konferensi yaitu Bapak Ruslan Abdul Ghani menyampaikan hasil konferensi. Dipersilakan Bapak untuk menyampaikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin sekalian. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya diamanatkan untuk menyampaikan hasil rapat sidang kita selama 1 minggu, yaitu dari tanggal 18 April sampai 24 April 1955. Izin sebelumnya kepada para Perdana Menteri dan delegasi yang terhormat untuk menyampaikan hasil sidang kita selama 1 pekan. Dasar-sila Bandung atau Bandung Sprint diantaranya: 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. 4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soalan dalam negeri lain. 5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendiri ataupun kolektif yang sesuai dengan piagam PBB. 6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. 7. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun mengguna kekerasan terhadap petugas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. 8. Menyelesaikan segala penyelesaian internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi atau perdamaian lainnya menurut pilihan pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB. 9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. 10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Itu tadi hasil dari konferensi Asia Afrika kita selama 1 pekan yang menghasilkan Dasar-sila Bandung. Terima kasih atas perhatian. Selamat malam. Demikianlah rangkaian alur pelaksanaan konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasar-sila Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengakhiri konferensi Asia Afrika pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.